Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Mutia Zulaika Batubara. Saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas saya untuk jawaban UAS saya pada mata pelajaran Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Baik, saya akan masuk ke yang pertama adalah teori utilitas dan produksi total. Secara definisi, utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Ada dua jenis utilitas, yaitu utilitas total yang disingkat dengan TU, yang berpengertian jumlah kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang ataupun jasa. Dan yang kedua, ada utilitas marginal atau yang disingkat dengan MU, yaitu perubahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat penambahan satu unit barang atau jasa. Hubungan utilitas total dan utilitas marginal ada tiga. Jika MU positif, maka TU meningkat. Jika MU 0, maka TU mencapai maksimum. Dan jika MU negatif, maka TU menurun. Selanjutnya adalah produksi total. Secara pengertian, produksi total adalah total output yang dihasilkan oleh faktor produksi dalam suatu proses produksi. Ada tiga konsep utama. Ada dua konsep utama. Yang pertama adalah produksi marginal, yang disingkat dengan MP, tambahan output yang dihasilkan oleh penambahan satu unit input. Dan ada produksi rata-rata atau average product yang disingkat dengan AP, yaitu output rata-rata per unit input. Hubungan TP, MP, dan AP adalah ketika MP meningkat, TP meningkat pada tingkat yang semakin cepat. Ketika MP memulai menurun, TP meningkat pada tingkat yang lebih lambat. Dan ketika MP 0, TP mencapai maksimum. Ada rumus terkait utilitas dan produksi total yang sudah saya tampilkan pada PowerPoint berikut. Saya akan menjelaskan mengenai grafik utilitas dan grafik produksi total. Grafik utilitas, sumbu Y adalah TU dan MU, sedangkan sumbu X adalah jumlah barang atau jasa. TU berbentuk kurva naik, lalu mendatar ketika MU 0. Dan MU berbentuk menurun seiring dengan peningkatan konsumsi. Yang kedua adalah grafik produksi total. Sumbu Y adalah TP, MP, dan AP, sedangkan sumbu X adalah jumlah input. TP naik dengan kurva melengkung lalu mendatar saat MP 0. MP berbentuk parabola dengan puncaknya saat efisiensi maksimal. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal beserta penyelesaiannya. Pada soal utilitas, diketahui seorang konsumen mengonsumsi 4 unit barang. Utilitas marginal dari setiap unit adalah MU1 20, MU2 15, MU3 10, dan MU4 adalah 5. Hitunglah TU dan jelaskan kapan TU maksimum. Maka penyelesaiannya TU adalah total dari seluruh MU yaitu 50, dan TU maksimum tercapai ketika penambahan konsumsi tidak lagi meningkatkan utilitas atau MU sama dengan 0. Pada produksi total, diketahui sebuah pabrik menggunakan 3 unit tenaga kerja untuk menghasilkan output. Data menunjukkan TP1 sama dengan 10, TP2 sama dengan 25, dan TP3 sama dengan 45. Hitunglah MP dan AP.
MP2 sama dengan TP2 dikurang dengan TP1 yaitu 15 dan MP3 sama dengan TP3 dikurang TP2 yaitu 20. Dan AP3 adalah TP3 per 3 yaitu 45 per 3 adalah 15. Selanjutnya adalah aplikasi matematika di dalam bisnis. Matematika dalam bisnis digunakan untuk pengambilan keputusan strategis, efisiensi operasional, dan evaluasi finansial. Beberapa aplikasi utamanya mencakup analisis keuangan, optimasi produksi, dan manajemen risiko. Berikut ini adalah teori, rumus, grafik, contoh soal, serta cara penyelesaiannya dalam konteks aplikasi matematika dan bisnis. Yang pertama ada fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan biaya total. Ada keuntungan, pendapatan, dan biaya total. Dan yang kedua, ada analisis break-even point. Break-even point atau disingkat dengan BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga keuntungan sama dengan 0. Rumus BEP ada biaya tetap, harga per unit, serta harga variabel per unit. Mohon maaf, saya tadi melewatkan persamaan linear dalam bisnis. Persamaan linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel, seperti pendapatan, biaya, dan keuntungan. Contohnya yaitu pendapatan adalah total pendapatan, itu ada harga per unit dan jumlah unit terjual. Kemudian ada bunga dan nilai waktu uang. Ada dua jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Selanjutnya adalah grafik break-even point. Sumbu X adalah jumlah unit yang disimbolkan dengan Q. Sumbu Y adalah biaya atau pendapatan yang disimbolkan dengan RP. Dan grafik menunjukkan titik di mana garis pendapatan dan biaya total bertemu. Kemudian ada grafik fungsi keuntungan. Sumbu X adalah jumlah unit yang disimbolkan dengan Q. Sumbu Y adalah keuntungan yang disimbolkan dengan RP. Grafik berbentuk parabola atau garis lurus tergantung pada fungsi biaya. Berikut adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal pertama, break-even point. Contoh soal pertama adalah soal break-even point. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap 10 juta rupiah. Biaya variabel per unit adalah 20 ribu rupiah dan harga jual per unit adalah 50 ribu rupiah. Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan mencapai break-even? Jadi perusahaan harus menjual 334 unit untuk mencapai break-even. Contoh soal kedua adalah bunga majemuk. Jika seseorang menanamkan modal 5 juta rupiah, dengan tingkat bunga 8% per tahun selama 3 tahun, berapakah nilai akhirnya? Dengan soal tersebut, maka nilai akhir investasi tersebut adalah 6.298.560 rupiah. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi saya mengenai makalah tugas matematika, ekonomi, dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.